Memanjang terus sampai sekarang udah. Dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe channel ini. 1, 2, 3. Anda tidak subscribe, saya akan menculik Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, kakek Anda, semuanya. Saya Thanos. Saya Thanos. Dia bohong ya guys. Saya Thanos. Diam. Dia bohong guys. Kamu gak akan diculik sama dia. Tapi subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1 subscribe. Thank you so much. I love you. Alright. Action. Perkembangan panjang makamnya. Dulu kayak gitu, tahun 1860, ini tahun 1910, tahun 1940, 1990, 2005, 2013 sampai 2015. Jadi sepanjang ini makamnya. Jadi ini makam kaki Nabi Daniel, dibawa dari Ama Amir Timur, dari tempat yang jauh di sana, kalau nggak salah di daerah Palestina, Yerusalem atau sekitar Syria begitu. Awalnya pendek, tapi kemudian dia memanjang terus sampai sekarang udah 18 meter panjang. Makam kaki Nabi Daniel. Terus panjang itu yang warna hijau. Jadi dia manjang, rusak, makamnya diperbarui lagi. Manjang, rusak lagi diperbarui. Untuk menghidupkan pikiran, hati, dan jiwa, dengan asa bertuhan, persatukan orang bareng Ramadan. Mubarak Syahri Ramadan. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Buka sepatunya. Assalamualaikum ya Nabi Daniel. Kita pertama kali kan tempat Nabi. Leg Nabi Daniel. No. Not hand, leg. No. Jasad. Jasad. Dia nggak mungkin kaki dibawa ke sini. Not only leg, Jasad. Dore. Full body. Yoki body. masa. Nggak mungkin lah Timur buat kakinya. It's just like a legend. Ring jasad. So it's the issue only leg. It's full body. Full body. Full body. Ini yang jaga nih ngomong. Jadi banyak versi, ada yang bilang ini adalah makam kaki atau tangan. Tapi versi kedua sangat yakin karena Amir Timur adalah seorang yang soleh, dia seorang Islam yang benar dan hafiz Quran dan juga punya guru bertakwa. Jadi dia itu nggak mungkin mengambil tangan atau kaki. Jadi dia mengambil seluruh badan, dia gali lebih dalam, bahkan iburnya nggak dibuka. Dibawa makam Nabi Daniel pindah ke sini. Dibawa dengan 40 sampai 50 ekor unta. Kemudian ada lagi versi yang menyatakan dia hanya membawa tanah dari area makam Nabi Daniel dibawa ke sini. Semenjak ini ditanam di sini, di kaki sana keluar air. Air itu nggak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, ketika musim panas air itu dingin, ketika musim dingin air itu hangat. Sebagian versi mengatakan dulu ini makamnya pendek, habis itu tumbuh jadi panjang sampai merusak bangunannya sampai dibangun bangunan baru. Tapi kalau menurut dia itu legenda yang sebenarnya memang dari awal sudah panjang. Jadi dia nggak mau nanti pada Amir Timur itu jadi buruk kan, maksudnya itu kita cerita dongeng aja, nggak mungkin Amir Timur bakal bawa bahagian tubuh, pasti dibawa satu tubuh. Where did he get it from? Which country? He was born in Jerusalem. Nabi Daniel. Yeah. Bani Israel. Yes. Bani Israel. He was died in Iran and it was brought from Iran. From Susa city. Because when we go to Jerusalem, there is also Nabi Daniel Mausoleum there. Diduga kemungkinan besarnya yang dorehnya ada di sini. Ada 5 tempat. Karena Umi udah pergi 2, Jordan 1, Jerusalem 1. Cuma gini, kalau kita pergi makam tuh, memang satu makam misalnya kayak Tenda Khalid ada di beberapa tempat, makam siapa ada beberapa tempat. Tapi mereka mengaku yang di sini yang doreh, yang lain bukan doreh. Doreh itu jasadnya. Nah ini mereka bilang kemungkinan besar jasadnya di sini. Oke, mari kita lihat masuk ke dalam. Kedatanganmu ditunggu bagi para perindu. Baru ku tahu siapa diriku. Selama ini sangkaku hanya syaitan yang mengganggu. Punya nafsuku yang mengganggu Ramadan. Akhirnya nyampe juga kan. Kita bersyukur karena gak banyak orang bisa datang atau masuk ke dalamnya. Takutnya sesuatu yang spesial karena cuma satu-satunya makam Nabi yang ada di Uzbekistan. Ini pertama kali aku ke makam Nabi. Enggak deh, aku pernah di makam Madinah. Ini pertama kalinya yang benar-benar nyentuh. Pernah? Oh ya, aku sebenarnya udah pernah dulu kesini pas awal-awal, sekitar 5 tahun yang lalu lah. Alhamdulillah direzekikan untuk kembali. Dan Nabi Daniel ini ternyata kan Nabi satu agama ya bang, Nabi beberapa agama. Jadi kalau tadi kita berkunjung, ada pengunjung dari agama lain yang juga ikut berdoa. Alhamdulillah kita udah selesai guys. Senang banget bisa kesini. Aku sebelumnya belum pernah sama sekali ke makam Nabi. Dan itu makamnya panjang banget. Aku baru pertama kali lihat makam. Memang kalau kata Umi Abi, makam Nabi emang panjang-panjang. Semoga aku bisa dapat hati dan berkahnya juga dari Nabi-Nabi ini guys. Semoga dapat manfaat yang banyak. Ramadan, mari meriahkan dengan rasa bersama. Rasainah, rasa lemah, rasa ketih, rasa takut dan cinta kepadanya. Boleh diminum nggak? Boleh. Diminum ya? Tapi nggak puasa. Bilang dia bawa duit nggak? Atau nggak? Tidak ada. Rupiah boleh nggak mas? Oh, itu saya ambil duit dari. Kredit card terima nggak mas? banget.
Yes, katanya by the bottle. Okay. Yeah, Kajija. Thank you, baby. Udah dapet guys, ini airnya nggak pernah berhenti mengalir guys berkat Nabi Daniel, berkat ada makan Nabi Daniel dan airnya itu ngikutin sama keperluan. Tapi berbalik. Iya, Tapi misalnya dingin dia jadi hangat, bisa hangat dia jadi dingin. Mantap guys. Jadi dia kayak memberi makmuran gitu. Sajida. Nice to meet you, Mrs. Fatima. bye bye. It's a video. Yeah, it's a video. You're welcome to Samarkand. Thank you. Oh, so sweet. Bye bye. 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 Paling banyak makam sahabat di luar Jazirah Arab, di luar Haramain. Sinilah dia. Di sini dulu merupakan benteng ya, tempat banyak terjadi peperangan. Jadi di sini telah meninggal 4.000 sahabat dan telah meninggal lebih dari 100.000 anak-anak sahabat, yaitu tabiin dan tabiut tabiin. Jadi ratusan ribu orang-orang mulia dari sini. Dan juga makam Mujadid Qurun ketiga Abu Mansur Al-Maturidi. Ini tempatnya. Mujadid pada abad ini ada dua. Mujadid 3 Hijriah ada dua orang. Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Abu Mansur Al-Maturidi. Orang paling bertakwa di ketiga Hijriah. Dalam 100 tahun. Abu Mansur Al-Maturidi dia ingin dimakamkan dekat dengan sahabat, bukan yang lain numpang di dia, tapi dia mau numpang di makam tempat sahabat. Around of the Maqam of Maturidi was 400 ulama with the name of Muhammad. There was a grave around the makam. Yang ada there is stones, right? Stone, kecil batu. And he said, period of Soviet Union and then USSR period of that time, that many places was given to the people as a land for building houses. Yeah. It was disappeared. Diberi nama bangunan ini bangunan tauhid. Jadi kalau Chokardiza mean benteng. Chokardiza means army of Lashkar Makona, Makan of the army. Territory of the it's the warrior area. Warrior area. Tahun 92 belum ada ini. Ini baru dibangun tahun 2000. Jadi waktu tahun 2002 tuh udah ada. Bagaimana ditemukannya ini? Jadi setelah ini dihancurkan zaman Soviet, jadilah ini rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah itu ketemu batu-batu nisan. Jadi dari ketemu batu nisan dan kemudian sampai ketemulah fondasi masjid. Dipahami bahwa dibilang situ masjidnya, makam Abu Mansur Al-Maturidi itu nggak jauh dari masjid. Jadi sekitar jaraknya 1 hasta. Nah, maka diperkirakan di sinilah makam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan Abu Mansur Al-Maturidi ini kita diberitahu dia meminta dimakamkan di sini, mengambil berkat di sini adalah makam sahabat-sahabat. Kita dapat Rasatul Mukminin 4.000 makam sahabat. Mereka hanya dimakamkan, sedangkan mereka hidup dan bebas bergerak kemana saja. Jadi benar kata Mahmud kan bahwa mereka tuh living king. Hilang semua. Licin sudah. Makam sahabat ya, ada 444.000 katanya sini. Tapi hilang. Ini semuanya makam semua. Semua tadinya makam. Mungkin dia sengaja. Yang belakang siapa? Yuk kita keliling ini. Katanya sekitarnya ini. Ini sengaja ditanamin kayak gini, Bi, supaya nggak dijadiin orang lain. Oh, ini mungkin isinya makam semua. Ini makam semua. Iya. Ayo kita ikutin. Ini juga nih tanda-tanda makam kan? Makam tua tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makam semua di Madinah juga gitu kan, bak itu rata kan? Iya. Makam dari tahun 800 kayaknya. Wafatnya hari Jumat min Muharram. Ya Allah, ini saya masuk ke dalam ya? Ya. Allah, ini saya masuk ke dalam ya? Mommy, I found a grave. Beda ketemu grave ya, Tewi? Gimana? Kalian iya juga. Ayo kita mencari jejak-jejak para sahabat. Mencari ya Rasulullah, ya sahabat Rasulullah. Monggo ini. Terus kan? Oh iya. Ya, ini ada juga, Arik. I found a baca. Ya. Al-Fatihah. Kita ketemu lagi guys. Katanya ada 444.000. Jadi kita penasaran. Ini
Kita sekarang ada di Hoja Abdul Darun. Ini cucu dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Jadi sesuai dengan buku kita di sini adalah mencari sahabat kan, kita bersahabat, negara sahabat, Uzbekistan negara sahabat, jadi semuanya kait dengan sahabat. Jadi waktu 5 tahun yang lalu kita mengunjungi ini, jadi kita lagi doa, Sikatan main-main dekat sepeda tua yang rantainya udah bekarat, dia ketimpa sepeda, kena jeruji sepeda berdarah Pak. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Uzbekistan, emergency. Alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau dibuka rambutnya botak, nggak tahu tuh kelihatan nggak? Jadi Hoja Abdul Darun, Hoja Abdul Birun bersaudara sama-sama cucu Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Cuma bedanya ini Abdul Darun itu in the city, Abdul Birun out of the city. Soleha, ini so spesial banget karena so cium Rasulullah waktu di habis. Waktu baru lahir dicium Rasulullah. Kita so nggak bohong. Sini. So nggak bohong. Sini. Iya. Malu banget. And Abdul Darun, we're in this place now. Abdul Darun was son of the Abdul Birun. Yeah. Oh, ini cucunya, itu anak Sayyidina Utsman, ini cucu Sayyidina Utsman. I see. As he gave information little about it, he used to stay here and give some lessons for students. So there is some legends about that for this that year. This swimming area, I mean not swimming area, just It was from those years ago. Yes. Jadi gini dulu, di sini nih jadi cucu dari Said bin Utsman, jadi cucu Sayyidina Utsman. Nah, waktu di sini suka mengajar. Kolamnya udah ada dari zaman itu, zaman mereka berapa ratusan tahun yang lalu. Nah, waktu ngajar si kodok tuh berisik, brebet, jadi nggak bisa belajar kan. Terus bikin agreement, kamu yang pergi apa kami yang pergi, ya udah kami yang pergi. Jadi si kodok semua pergi. Nah, setelah itu setiap ada orang naruh kodok di sini nggak bisa, pasti begitu masuk langsung pergi. Karoma. If mom pass, the sooner we get there. If the new year come, automatic till we realize this. Do we realize this? Every second we'll search. Ya, cepet ya. Ya, Abi marah nih. Ayo 1, 2, 3. Aduh. Abi marah nih. Ya, cepet ya. Nah, udah ayo. Every day when bio hits the sharp, the like is so much more. It weeks past air. Already many age been in. Kalau tadi kita di cucunya Sayyidina Utsman, anaknya, papahnya yang cucu tadi. Every second will search. Aging in second. Ya, ini kita karena udah mau buka, makasih. Kita sekarang sudah mengunjungi makam insya Allah seorang sahabat Rasulullah, Said bin Utsman. Jadi mereka yang membawa Islam sampai ke sini. Said bin Utsman ini kalau salah apa pemimpin ini ya, pasukan juga. Iya. Mudah-mudahan menziarahi makamnya kita juga dapat semangatnya, jiwanya, keberaniannya gitu ya. Dan kita mendoakan juga mereka yang di sini bertambah tinggi terus derajatnya. Amin. Dan kita pun terbantu gitu ya. Bukan berarti mendoakan mereka, tapi kita malah yang mendapat manfaat dan berkat serta keramat daripada mereka. Amin.